فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, setelah kita selesai membahas masalah al-amr yaitu perintah, dan sudah kita ketahui bahwasanya al-asl fil amr yadullu 'alal wujub, pada asalnya yang namanya perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut, wal mubadarah fi fi'lihi fawran, dan juga bersegera untuk mengerjakan secara langsung. Kemudian di sana ada faktor-faktor yang terkadang memalingkan dari hukum asal tersebut. Perintah terkadang untuk perkara yang sunnah, perintah terkadang untuk perkara yang mubah, perintah justru terkadang maknanya adalah tahdid, itu ancaman. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga sudah kita lewati masalah kaidah yang besar, yaitu apa? Al-umur bimaqasidiha atau al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum tujuan dan puncaknya. Namun sudah kita jelaskan bahwasanya syarat daripada wasilah tersebut adalah apa? Antakuna al-wasail syar'iyatan aw masyru'atan wa antakuna al-wasail mubahah. Paham ya? Syaratnya wasilah-wasilah tersebut harus syariat barakallahu fikum atau syar'i atau harus disyariatkan. Atau wasilah-wasilah tersebut adalah wasilah yang mubahah. Paham ya? Bukan wasail yang muharramah. Adapun kalau wasail yang muharramah, perantara tersebut yang dijadikan adalah perkara yang muharramah, yang haram, atau ada unsur maksiat, maka tidak masuk dalam kaidah ini. Paham ya? Tidak bisa dimasukkan dalam kaidah ini. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Karena nanti rusak. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Naam. Qala al-muallif rahimahullah taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, an-nahyu. Sekarang kita memasuki lawan daripada al-amr. Yaitu an-nahyu itu larangan. Ta'rifu definisinya, an-nahyu larangan itu adalah qaulun, sebuah ucapan yatadammanu talabal kaffi, yang terkandung dalamnya permintaan untuk al-kaffi itu menahan. Paham ya? Atau at-tark itu meninggalkan. Jadi permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Jadi misalkan la tajlis, jangan kamu duduk, berarti permintaan agar tidak duduk itu loh. La taqra, jangan kamu membaca, berarti permintaan agar ditinggalkan perbuatan membaca tersebut. La tangdur, jangan kamu melihat, permintaan agar apa? Ditinggalkan perbuatan melihat tersebut. Paham belum? Itu namanya an-nahi, larangan. Qaulun yatadammanu talabal kasfi. Naam, ala wajhil isti'la, perhatikan ini. Sebuah ucapan yang terkandung di dalamnya ada permintaan, naam, untuk apa? Untuk ditinggalkan sebuah perbuatan atau untuk menahan dari sebuah perbuatan, ala wajhil isti'la, namun sumbernya dari yang lebih apa? Lebih tinggi atau dari atasannya. Paham ya? Maksudnya yang sumber larangan tersebut dari yang lebih tinggi atau lebih atas itu loh tingkatannya. Nanti kalau sama-sama berarti apa kemarin itu namanya? Al-iltimas. Sama-sama, anak-anak sama anak-anak. Paham ya? Hamba dengan hamba misalkan. Paham ya? Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba apa namanya? Nahi, larangan. Tapi nanti kalau seandainya dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala namanya apa? Ad-du'a. Kan itu. Permintaan agar tidak dikenakan perbuatan kepada kita misalkan. Karena kita enggak boleh melarang Allah Taala. Tanya, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami. Ini kalau kita mengatakan melarang kan enggak pantas. Seorang hamba melarang Allah Taala. Tapi berdoa, semoga itu. Paham ya? Nah, maknanya doa itu doa. Doa agar Allah Taala tidak mengazab kita. Seperti dalam Al-Quran itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau. Nah, ini kalau kita katakan nahi, larangan, pantas enggak hamba itu melarang Allah Taala? Tidak pantas, sehingga doa, paham ya, dinamakan doa, walaupun aslinya nahi, larangan, cuman karena untuk dari hamba Allah Taala dinamakan doa ta'adduban rabbil alamin, dalam rangka untuk beradab. Paham itu ya? Nah, jadi ala wajib istilah maksudnya sumbernya dari yang lebih tinggi, itu namanya nahi.
Bisiqatin makhsusatin dengan bentuk yang khusus, hiyal mudhari' al-maqrun bila nahiyah, yaitu dengan bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang sifatnya mudhari' yang apa? Yang disambung dengan la nahiyah. Itu. La tadrib, la tadlis, la tandur, la taqra, la tashrab, la ta'kul. Itu semuanya larangan. Ya, talabul kasb, larangan, permintaan agar apa? Agar tidak diwujudkan sebuah perbuatan atau permintaan agar ditinggalkan perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, ini nanti kaidahnya apa? Al-aslu fil nahi yadullu ala tahrim. Al-aslu fil nahi yadullu ala tahrim. Nah, al-aslu fil nahi mada? Yadullu ala tahrim. Pada asalnya yang larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, larangan di sini menunjukkan haram nggak? Haram. Kenapa haram? Barakallahu fikum. Al-asl fil nahi yadullu ala tahrim. Itu kaidahnya. Paham ya? Hukum asalnya larangan itu menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Mahum soalnya ya. Berikutnya. Mithlu qouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tastabi' ahwa'al ladzina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah." Wa la tastabi', dan jangan engkau mengikuti ahwa'al ladzina kazzabu bi ayatina, hawa nafsu orang-orang yang apa? Yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan jangan pula kalian mengikuti orang-orang yang mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Mana syahidnya? Wala tattabi', larangan enggak nih? Larangan. Talabul kasb, larangan untuk menahan agar tidak mengikuti. Paham ya? Nah, larangan maksudnya adalah apa? Permintaan agar orang tersebut menahan diri tidak mengikuti, agar meninggalkan untuk tidak mengikuti. Paham ya? Meninggalkan mengikuti tersebut, ditinggalkan itu berarti maknanya adalah tidak mengikuti. Apa maksudnya ya? Nah, jadi talabul kasb, permintaan untuk menahan. Menahan apa maksudnya? Menahan agar tidak mengerjakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Mahfum soalnya ya? Nah, karena kasb itu artinya menahan kan? Ewa. Fa kharaja bi qaulina qaulun, keluar dengan ucapan kami qaul al-isyarah. Isyarat. Fala tusamma nahyan wa in afadat makna. Isyarat itu tidak dikatakan larangan walaupun menunjukkan apa? Walaupun menunjukkan memberikan faedah maknanya. Paham ya? Cuman apa kemarin cara mengucapkannya? Al-isyarah fiha makna nahi caranya. Isyarat di dalamnya makna nahi larangan. Al-amr fihi makna, al-isyarah fihi makna amr. Paham ya? Misalkan kita ada orang berdiri atau ada orang duduk, kemudian kita bilang dia mau berdiri, entah apa maknanya berarti? Jangan berdiri, la takum, ya enggak? Nah, itu dikatakan larangan enggak itu secara zatnya? Bukan larangan, tapi apa? Isyarat di dalamnya ada makna larangan itu loh. Paham ya? Nah, misalkan nah ini mesti larangan berbicara. La tatakallam. Paham ya? Isyarat. Dipahami dari isyarat itu apa? Makna larangan berbicara. Bukan isyarat itu sendiri adalah larangan gitu loh. Paham maksudnya ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Dan di sini para tusamma nahyan, enggak dinamakan nahi. Wa in afadat makna, walaupun dia memberikan faedah apa? Maknanya makna larangan. Jadi kita katakan al-isyarah fiha makna an-nahi, karena gitu. Paham belum? Isyarat yang terkandung di dalamnya makna nahi. Mahfum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa kharaja bi qaulina talabul kasb. Keluar dengan ucapan kami talabul kasb, permintaan agar apa? Menahan al-amr. Perintah. Kenapa? Di ana talabul fi'lin, karena amr perintah itu apa? Talabul fi'l, permintaan agar diwujudkan perbuatan. Paham ya? Permintaan agar apa? Agar mengerjakan perbuatan. Ijlis, ungdur, ijlis duduklah, ungdur lihatlah. Perintah ini. Perintah. Kemudian berikutnya wa kharaja bi qaulina ala wajhi isti'la, keluar dengan ucapan kami bahwasanya larangan tersebut sumbernya dari orang yang lebih tinggi atau dari apa? Dari barakallahu fikum yang lebih tinggi keadaannya atau kedudukannya, al-iltimas. Iltimas apa kemarin? Sama kedudukannya, sama derajatnya. Wa du'a wa ghairihima, dan doa atau yang selain keduanya. Apa itu ya? Iltimas berarti sesama hamba. Kalau doa berarti apa? Jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan larangan, karena kita enggak pantas melarang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hamba melarang Allah Subhanahu wa taala? Tapi bentuknya doa itu loh. Doa agar tidak terkena diri kita misalnya seperti itu.
Wa na'am. Wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Dan yang selain keduanya dari perkara-perkara yang bisa diambil faedah yang menunjukkan larangan dengan qarinah-qarinah atau dengan tanda-tanda. Paham ya? Karena terkadang yang namanya larangan itu tidak selamanya harus ada lafaz larangan itu loh. Paham ya? La taqul. Paham ya? Enggaklah harus selamanya lafaznya la taqul. La taqul artinya apa? La taqul, jangan kamu makan. Nah, ini kan larangan jelas. Tapi apakah larangan itu harus lafaznya seperti ini? Enggak, terkadang ada lafaznya la yajuzu laka an ta'kul. Nah, kamu tidak boleh makan. Larangan juga, walaupun tidak pakai la nahya. Paham ya? Karena ada qarinah maknanya menunjukkan larangan itu loh. Paham itu maksudnya? Karena amal kalau fikum seperti itu. Wa kharaja bi qawlina bi sighatin makhsusatin hiyal mudhari', keluar dengan ucapan kami dengan bentuk yang khusus yaitu fi'il mudhari' madalla ala talabil kasbi bi sighatil amr. Adalah apa? Adalah sebuah kata yang menunjukkan permintaan agar menahan diri. Nah, permintaan agar menahan sebuah perbuatan bi sighatil amr dengan bentuk perintah. Tahu nih? Dengan bentuk perintah. Perintahnya maknanya larangan itu. Bentuknya perintah ini maknanya larangan. Bisa ini bagaimana? Kita lihat. Misal, dak, tinggalkanlah. Perintah kan ini? Perintah atau meninggalkan. Berarti otomatis apa? Larangan untuk mengerjakan itu loh. Paham belum? Dak ini fi'il amr bukan? Dak. Fi'il amr dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Paham ya? Nah, utruk. Amr enggak ini? Perintah tapi dalamnya ada makna apa? Larangan itu. Utruk, tinggalkanlah. Berarti maknanya apa? Larangan untuk berbuat itu. Paham belum? Ya, nah. Kuf. Apa maknanya kuf berarti? Tahanlah. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Perintah untuk tidak melakukan perbuatan itu. Wa nahwiha atau yang semisalnya. Paham itu ya? Atau yang semisalnya. Nah. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talab al-kasbi nam wa fa inna hadhihi maka sungguhnya ini semuanya walaupun terkandung dalamnya permintaan untuk menahan diri, permintaan untuk tidak mengerjakan, lakinnaha bi sighatil amr, tapi di sini bentuknya dengan bentuk amr, fatakunu amran la nahyan, maka di sini masuknya pada apa? Menjadilah dia adalah amr, perintah bukan larangan. Perintah hasilnya dia. Paham ya? Perintah cuma perintah untuk meninggalkan itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, dak, tinggalkanlah. Perintah kan ini? Ya, waqad istafadu talabul kasbi, dan sungguh terkadang diambil faedah permintaan untuk apa? Menahan diri, untuk menahan dari sebuah perbuatan bi ghairi sigatin nahi, tapi tanpa bentuknya bentuk nahi. Paham belum? Tanpa berbentuk nahi atau bentuk larangan. Bentuknya itu enggak sama sekali bukan larangan bentuknya itu ya. Ya, tapi dengan lafaz yang lain yang menunjukkan lafaz itu adalah larangan. Misal contohnya, an yusafa al-fi'lu bitahrim awil hadru, awil hadri, awil qubhi. Perhatikan ini. Ya, sebuah perbuatan disifati dengan haram. Haram ini berarti boleh dikerjakan enggak? Enggak boleh walaupun enggak ada lafaz larangan. Paham ya? Nah, atau disifati dengan apa? Hadr. Hadr itu berarti apa berarti? Haram juga sama. Paham ya? Haram, perkara yang haram, perkara yang dilarang. Nah, kalau punya perkara yang berbahaya, mahdzur. Awil qubhi atau perkara yang jelek. Ini juga apa? Secara tidak langsung ada larangan untuk mengerjakannya itu. Apa maksudnya? Au yudamu fa'iluhu atau pelakunya di apa jelek. Nah, atau pelakunya di apa? Nah, dicaci atau dihina karena mengerjakan tadi. Itu juga perkara apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang harus ditinggalkan. Au yurattibu ala fa'ilihi iqabun, atau mengakibatkan atau perbuatan tersebut sebuah hukuman. Kami itu ya. Atau sebuah perbuatan yang berakibat dengan sebuah hukuman. Paham ya? Mengakibatkan ada hukumannya itu loh. Yurattibu ala fi'li, iqab yuratib artinya yusmir, membuahkan. Jadi dalam artian perbuatan tersebut menghasilkan sebuah hukuman itu. Apa maksudnya ya? Perbuatan tersebut menghasilkan sebuah hukuman. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu haram. Au nahwi dzalika atau yang selain itu. Apa maksudnya ya? Jadi khulasanya barakallahu fikum hafizakumullah, nahi larangan itu adalah barakallahu fikum permintaan agar tidak diwujudkan atau agar ditinggalkan sebuah perbuatan, namun apa? Namun bersumber dari yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sama-sama bernama iltimas. Kalau di bawahnya namanya apa tadi? Ad-du'a. Kalau bersumber dari yang bawah. Nah, sebagaimana perintah kemarin,
Kalau berkumpul dari atas dalam artian yang lebih tinggi namanya perintah. Tapi kalau sama-sama iltimas, kalau dari bawah berarti apa? Doa. Nah, paham misalnya? Berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullah ma tatabihi sighatun nahi. Sekarang yang diharuskan atau yang tuntut daripada apa? Bentuk larangan itu sendiri. Dalam artian apa keharusan dari sebuah larangan itu gitu loh. Sighatun nahyi 'indal itlaq. Nah, bentuk larangan itu ketika diitlaqkan secara mutlak taqtadi tahriman manhi anhu wa fasadih. Paham ya? Taqtadi tahrimal manhi anhu nam wa fasadahu. Apa itu ya? Nah, mengharuskan. Jadi larangan itu ketika secara mutlak, secara global itu hukum asalnya apa? Mengharuskan haramnya perbuatan yang dilarang tersebut, wa fasad dan rusaknya perbuatan tersebut ketika dikerjakan. Paham ya? Sudah dilarang kalau dikerjakan rusak berarti. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nah, kalau dia tetap nekat sholat di atas menghadap kuburan, rusak nggak sholatnya? Rusak dan dia berdosa itu loh. Karena larangannya kembali ke zat yang dilarang tersebut. Berbeda kalau larangannya apa? Bukan kembali ke zat perbuatan ibadah tersebut, tapi kepada syaratnya. Itu nanti masuk apa? Perbuatannya sah, cuman dia berdosa. Misalkan dia sholat, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan kain yang terbuat dari sutra. Laki-laki memakai kain terbuat dari sutra haram nggak? Haram. Kemudian sholat itu sendiri ada nggak larangan? Jangan kalian sholat dengan kain sutra. Larang itu nggak ada. Berarti larangannya kembali ke syaratnya atau kembali ke zat sholatnya? Syarat sahnya sholat itu satrul aurat, menutup aurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika menutup aurat barakallahu fikum sudah terpenuhi semuanya barakallahu fikum. Nah, kemudian larangan tadi tidak mengenai sholatnya itu. Nah, ketika dia sholat menggunakan kain sutra itu sholatnya sah, dia berdosa. Itu pendapatnya sahih. Karena beliau nanti membawa pendapat yang lain. Karena dia sholatnya batal, rusak sholatnya. Pendapat yang sahih jumhur mengatakan bahwasanya sholatnya sah tapi dia berdosa karena menggunakan tadi itu. Sholat di tanah turian, dia mencuri tanah, sholat di situ dia. Sholatnya sah, dia berdosa menggunakan tanah turian karena nggak ada lafaz jangan kalian sholat di tanah turian. Berbeda kalau larangannya kembali ke zatnya, rusak semuanya. La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat ke atau menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Berarti kalau sholat menghadap kuburan batal nggak sholatnya? Batal total. Dia berdosa terus batal. Paham ya? Paham maksudnya? Karena kembali kepada apa? Zat amalan tersebut. Jadi lihat, diperhatikan baik. Larangannya kembali ke mana larangannya? Larangannya kembali ke zat amalannya atau kembali di luar amalannya? Kalau kembali di luar amalan berarti otomatis amalannya tadi apa? Sah, cuman dia berdosa melakukan perbuatan tersebut. Paham soalnya ya? Mana? Kita lihat sini. Jadi larangan itu ketika secara mutlak, andal itlaq, tanpa ada ikatan atau tanpa ada sharif yang bisa memalingkan dari larangan tersebut, hukum asalnya apa? Yufidu tahrim, memberikan apa faedah tahrimul manhi anhu, haramnya perbuatan dilarang tersebut, wa fasadah, dan juga mengharuskan rusaknya perbuatan tersebut manakala dilakukan. Apa artinya? Faminal adillati ala annaha tahrim, termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya yang namanya larangan itu barakallahu fiikum mengharuskan haramnya perbuatan tersebut qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan perkara-perkara atau apa-apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian maka ambillah. Yang Rasulullah perintahkan kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Paham ya? Dan apa-apa yang Rasul melarang kalian dari perkara tersebut, fantahu maka tinggalkanlah dan hindarilah. Fal amru bil intiha, perhatikan. Maka perintah untuk menghindari dan juga menyudahi dalam artian tidak melakukan perbuatan larangan tersebut, amma na'anhu, dari perkara yang Rasulullah larang, yaqtadi, ini mengharuskan wujubal intiha, wajibnya menyudahi dan juga wajibnya apa? Meninggalkan secara total. Wa min lazim dzalik tahrimul fi'l. Berarti otomatis apa? Keharusan daripada diperintahkan untuk menghindari secara total itu aja dilarang, dalam artian apa? Diperintahkan untuk menghindari secara total, apalagi mengerjakan gitu. Perhatian ini, wa min lazim dzalik, dan termasuk keharusan hal itu juga apa? Tahrimul fi'il, haramnya perbuatan tersebut. Paham itu maksudnya? Nah, diperintah untuk menghindar otomatis apa? Kalau mengerjakan haram itu loh. La taqrabuz zina, wa la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Ini larangannya apa larangannya? Larangnya mendekati, paham ya? Mendekati aja dilarang, apalagi kalau berzina sekalian itu loh, paham? Justru tambah dilarang lagi, parah lagi.
Apa maksudnya ya? Itu makna yang tepat. Nah, barakallahu fikum. Jangan dibulak-balik dengan apa? Dengan kias yang rusak. Wa min al-adillati 'ala annahu yaqtadil fasad, dan termasuk dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu mengharuskan apa? Rusaknya perbuatan tersebut manakala dilakukan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan wa laisa 'alaihi amruna fa raddun. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya dari kami, terhadap amalan tersebut, maka raddun, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, ditolak amalannya. Wa ma naha anhu, dan apa-apa yang dilarang darinya, falaisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakunu mardudan, maka menjadilah dia itu mardud. Paham ya? Fayakunu mardudan, maka menjadilah dia itu mardud, ditolak amalannya. Paham maksudnya ini ya? Jadi yang sudah kita ambil apa? Al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim illa idza kana hunaka sarifun. Barakallahu fikum. Kecuali kalau sana ada sarif. Sarif itu sesuatu yang memalingkan. Paham ya? Yang memalingkan pada asalnya kan an-nahyu, al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Ternyata terkadang ada larangan yang apa? La li tahrim li tanzih. Paham ya? Tanzih itu makruh maksudnya hukumnya. Larangannya bukan untuk menunjukkan haram tapi makruh saja. Seperti apa? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Larangan ini. Larangan, tapi dan ada sharif. Ada faktor atau sharif yang memalingkan bahwa larangan tersebut bukan ditahrim tapi ditangzih. Untuk makruh, karena buktinya pernah suatu ketika Rasulullah minum dengan apa? Berdiri pada suatu keadaan, menunjukkan bahwasanya apa? Larangan tersebut bukan ditahrim tapi ditangzih. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Nahyu la litahrim walakin ditangzih ya. Larang tanzih maksudnya apa? Maksudnya adalah makruh maksudnya. Paham ya? Kalau tahrim berarti haram. Larangannya seperti itu. Maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Hukum asalnya ketika tidak ada sharif, tidak ada yang memalingkan dari hukum asalnya, berarti tetap kembali ke asal, yaitu al-asl fil nahyi yaitu tahrim, haramnya perbuatan tersebut. Kecuali kalau sana ada dalil atau ada sesuatu yang malingkan sharif yang semula haram kelihatannya, tapi ternyata ada sesuatu yang malingkan dari yang lainnya kemudian berubah menjadi makruh, itu lain lagi urusannya, pembahasan nanti kita lewati. Paham soalnya? Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Barakallahu fikum. Habibakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.